pemirsa, jumpa lagi dengan saya Isna Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Ya pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah mengenai luaran KKN Desa Sowan Kidul, Kedung Jepara begitu. Jadi langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Nah pemirsa, saya perkenalkan beliau ini adalah Bapak Adi Subcito, Dosbing ya Pak, KKN ya, dosen pembimbing KKN. Kemudian ini ada Bapak Muhammad Amar ya, Kormades gitu ya Pak. Iya betul. Nah pemirsa, langsung saja menuju pertanyaan pertama. Bagaimana sih Pak gambaran umum mengenai kondisi Desa Sowan Kidul ini sebagai tempat KKN gitu? Iya, terima kasih. Selamat pagi bagi pemirsa. Kami dari tim KKN Sowan Kidul, memang sebelum kita melakukan KKN kita melakukan observasi dulu. Ternyata Sowan Kidul itu punya satu tempat yang memang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Banyak di sana UMKM-UMKM yang menjadi satu bidikan kita yang tentunya itu akan menjadi satu kolaborasi antara Unisnu dengan Desa Sowan Kidul. Yang selama ini mungkin KKN-KKN yang sudah ada barangkali hanya sekedar KKN selesai. Kita harapkan setiap KKN yang ada itu ada tindak lanjutnya sehingga ke depan itu ada komunikasi timbal balik antara Unisnu dengan desa tempat kita KKN. Ada potensi yang di sana memang kebanyakan memang petani dan nelayan ini yang kita garap. Di sana banyak UMKM yang bergerak di bidang pengasapan ikan. Dan ini pengasapan ikan ini tentunya menjadi satu modal kami untuk kita jadikan pendampingan. Karena selama ini kalau kita lihat orang pedagang ikan asap itu biasanya dijual begitu saja dengan kondisi yang terbuka dan itu menurut kami tidak sehat. Maka kita buatkan segala sesuatu yang bagaimana supaya kemasan dari ikan asap itu menjadi kemasan yang sehat meskipun dijualnya di pasar ataupun di tempat-tempat yang lain. Selama ini memang hanya dibuat begitu saja, kemudian ditusuk begitu saja dan dijual secara terbuka sehingga lalat-lalat itu banyak yang nempel di ikan tersebut yang kemungkinan besar membawa bakteri. Dan ini kita kemas dengan menggunakan packaging yang bagus dan juga ada labelnya sehingga label sehat dan halal itu menjadi sebuah tuntutan bagi pada konsumen sekarang dan yang akan datang. Jadi mengembangkan atau memperbaiki gitu ya Pak, bagaimana pekerjaan atau produksi-produksi yang dihasilkan dari Sowan Kidul gitu ya Pak? Betul, sehingga di pasar nanti itu akan membedakan antara UMKM yang kita bina, kita dampingi dibandingkan dengan sama-sama penjual ikan asap tetapi beda. Packaging meskipun harganya sama, harga sama tetapi orang akan lebih tertarik karena packaging yang kita buat itu betul-betul higienis. Kemudian apa sih Pak Amar program kerja yang akan dilaksanakan begitu di selama KKN di Desa Sowan Kidul? Terima kasih waktu yang diberikan. Program kerja dari tim KKN kami yang pertama itu mitra pengabdian dan yang kedua ada 5 kolaborasi. Yang pertama kolaborasi tentang dengan desa meliputi PKK, yaitu di sana kita memberikan pelatihan untuk ibu-ibu PKK, memberikan pelatihan make up dan posyandu termasuk BHPS untuk penanganan stunting, karena di Sowan Kidul itu tingkat stuntingnya tinggi, terdapat kasus 77. Dari tim kami memberikan pemahaman pola hidup sehat dan bersih. Karena apa? Di sana itu potensi masyarakatnya kebanyakan petani, peternak dan UMKM. Nah, pada waktu di sana itu kita observasi antara jarak peternak dan rumah itu saling berdekatan. Jadi pola hidupnya kurang sehat. Dari tim KKN kami memberikan pemahaman pola hidup sehat dan bersih. Untuk mengatasi stunting, dari kami memberikan tong sampah, ada bibit lele, terus ada juga untuk
penanaman tanaman toga, yaitu tanaman obat untuk keluarga. Jadi setelah itu dilaksanakan dan alhamdulillah dari masyarakat bisa melaksanakan dan alhamdulillah kasus stunting di Desa Suwan Kidul menurun drastis, yang semula 77 sekarang menjadi, dari data dari bidan desa sekarang menjadi 28. Sudah ada hasilnya begitu ya? Nah, sudah ada. Alhamdulillah. Kemudian Bapak gimana sih atau apa dalam menjalankan KKN ini, apakah ada program gitu yang lebih diprioritaskan gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat Suwan Kidul? Iya, memang hasil observasi itu membuat kami menjadi lebih tertantang karena potensi-potensi yang ada selama ini belum digarap secara maksimal. Kalau tadi saya menyebutkan tentang ikan asap, itu memang menjadi satu penghasilan dari warga yang memang selama ini hanya sekedar dia menjual tanpa ada satu manajemen yang baik. Sehingga kita memang fokuskan kepada UMKM ini. Sebenarnya ada banyak UMKM, tapi yang paling, menurut kami yang paling potensial adalah ikan asap itu. Karena produksi-produksi ikan asap itu ternyata banyak digemari oleh masyarakat Jepara khususnya, bahkan dijual di luar kota, di Kudus maupun di Pati. Sehingga itu menjadi tantangan kita, bagaimana ini menjadi sesuatu yang memang menarik dan bisa dijual di kalangan kelas menengah ke atas. Satu misal, kita memang menjadikan prioritas UMKM untuk ikan asap ini karena ini bisa dijual di online. Bahkan kita juga membuat akun-akun di online yang bisa dikenal oleh masyarakat luas seluruh Indonesia. Harapan kita memang dalam packaging itu juga kita buat bagaimana supaya packaging itu bisa tahan lama. Biasanya kalau ikan asap itu dijual tanpa ada packaging yang baik, itu hanya kuat 3 hari maksimal. Tapi kalau dengan packaging ini bisa sampai 7-8 hari. Sehingga memungkinkan kalau dijual di luar kota, Jakarta maupun bahkan di Kalimantan, itu bisa kuat tahan sampai 7-8 hari, sehingga tidak busuk. Dan ini yang kita jadikan satu prioritas, dan ke depan ini kita harap teman-teman KKN ini juga tidak hanya lepas begitu saja selesai KKN, tapi ada tindak lanjutnya, sehingga masyarakat itu merasa terdampingi. Nah, kemudian seberapa besar sih Pak ketertarikan masyarakat ini terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh KKN Unisnu ini? Gitu. Tapi jangan jawab dulu ya Pak. Kita akan mendengarkan jawaban tersebut dalam segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Ya, pemirsa, kembali lagi dengan saya Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Ya, pemirsa, menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya ya, apakah ada ketertarikan atau seberapa ketertarikan masyarakat Suwan Kidul begitu Pak terhadap program kerja yang dijalankan oleh KKN ini? Ketertarikan dari masyarakat Desa Suwan Kidul kita pada kami adalah bagaimana sih dari tim KKN ini memberikan solusi untuk mengatasi stunting, karena stunting di Suwan Kidul kan terkenal kasusnya banyak. Setelah kami menerangkan dari awal, termasuk di kolaborasi kami yang selanjutnya adalah untuk mengatasi pencegahan pernikahan usia dini. Jadi kami memberikan pelatihan kepada MA Safinatul Huda. Di situ yang kurang lebih ada sekitar 80 siswa. Kita memberikan pelatihan untuk bagaimana sih akibat dari pernikahan dini itu,
sehingga untuk siswa itu sendiri bisa mengerti tentang resiko dari pernikahan dini, termasuk akibatnya ada stunting itu. Seperti itu. Bagaimana Pak respon begitu dari masyarakat? Responnya sangat baik sekali, antusias sekali kepada kami, karena dari kami bisa memberikan solusi, tidak cuma kita memberikan tenaga kami, tapi juga pikiran kami dibutuhkan dari masyarakat Desa Suwan Kidul supaya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Suwan Kidul. Seperti itu. Ya, baik. Kemudian Pak, apa sih hasil yang dicapai nih dalam program yang diprioritaskan begitu dan manfaatnya bagi masyarakat? Boleh Bapak siapa yang menjawab? Mbak Fida. Mbak Fida boleh jawab. Hasil yang dicapai begitu Mbak? Terkait dengan tadi yang diprioritaskan, mulai dari pencegahan pernikahan dini, kemudian menurunnya nilai stunting, terus kemudian lagi ada pola hidup sehat tadi, itu dari hasil kemarin itu menunjukkan memang hasil yang sangat positif sekali. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Amar terkait dengan penurunan jumlah stunting ya Mbak, itu memang benar-benar sangat signifikan, itu menurut dari bidan desa. Terus kemudian dari masyarakatnya sendiri sekarang tuh sudah mulai sadar akan kebersihan, mulai menjaga pola makannya. Terus kemudian sekarang dikembangkan lagi dengan inovasi baru, tanaman, kalau bahasa Jawanya tuh kelor gitu Pak. Kelor itu diinovasi menjadi makanan-makanan untuk meningkatkan nilai gizi pada anak-anak mereka. Jadi masakan seperti kelor itu diinovasi menjadi puding, terus kemudian ada popon, terus kemudian ada rolet, dan masih banyak lagi di sana dikembangkan dan diedukasikan kepada masyarakat bahwa makanan ini tuh bernilai tinggi, gizi tinggi, dan mampu menjadi asupan bagi anak-anak mereka sehingga menurunkan nilai stunting kayak gitu. Hasilnya capainya seperti itu Pak. Nama Posyandu? Enggak, di Posyandu seperti itu. Bahkan di Posyandu itu kita kemarin lomba. Ada lomba tingkat kabupaten dan kecamatan Kedung diwakili Suwan Kidul. Alhamdulillah nomor 1. Juara 1. Dan nanti akan menjadi perwakilan Jepara untuk tingkat Jawa Tengah. Provinsi. Berkat binaan adik-adik KKN ini sehingga mereka menyiapkan lomba Posyandu betul-betul dengan sekuat tenaga, kita ber-14 itu betul-betul sangat bersama-sama sehingga ketika lomba itu berjalan kita memang betul-betul luar biasa ketika itu ya. Iya, betul sekali Pak. Dalam kegiatan itu apakah hanya gimana ya Pak? Sosialisasi begitu atau bagaimana cara mengajak masyarakat dalam menjalankan program kerja gitu Mbak? Iya, tidak hanya sekedar kita sosialisasi ya Mbak, kita benar-benar di sana tuh terjun langsung dengan masyarakatnya, dengan Pemdesnya, dengan Posyandunya, benar-benar di sana kita ngajak para warganya untuk kita benar-benar yuk kita saling bersama-sama merubah pola hidup kita gitu. Seperti membedakan tong sampah kayak gitu dengan sampah yang organik dan organik, itu dimulai dari hal yang kecil itu dulu, maksudnya kayak gitu, dari antusiasnya jadi bertambah gitu Mbak. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi tapi juga mendampingi gitu ya Mbak. Betul sekali. Nah kemudian selanjutnya di dalam sela-sela berkegiatan KKN itu apakah ada kegiatan yang selalu dilakukan oleh mahasiswa ini, apakah enggak? Tapi tunggu dulu pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban pertanyaan tersebut dalam segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, jumpa lagi
lagi dengan saya Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama program. Nah pemirsa, tadi seperti yang sudah saya tanyakan bahwa apakah ada Pak atau Mbak juga boleh dijawab kegiatan-kegiatan yang biasanya sering dilakukan nih oleh mahasiswa di sela-sela program kerja yang dilaksanakan dalam KKN tersebut? Ada Mbak. Di sela-sela kami, di samping kita beristirahat juga bisa melihat kondisi desa Swan Kidul. Di sela-sela istirahat kami, dari tim kami membuat video kita membuat video dengan judul Hari Jadi Unisnu Jepara. Jadi kita buatkan video dan sudah diekspos di YouTube di mana-mana itu. Karena apa? Di KKN yang sana-sana tidak ada bikin seperti itu. Alhamdulillah dari tim kami ada ide seperti itu dan membuat video yang kreatif seperti itu. Nah, jadi mengisi gitu kekosongan waktu begitu ya Pak, tidak hanya beristirahat, ya baik, produktif sekali. Nah, kemudian Mbak, kayaknya waktu 17-an kemarin itu juga dalam lingkup waktu KKN, kegiatan KKN ya, apakah ada nih mahasiswa KKN di Swan Kidul yang mengadakan begitu kegiatan selama 17-an? Pas waktu 17-an tim KKN tuh memang ikut berpartisipasi mengadakan sebuah kegiatan lomba, Mbak. Jadi kita berkolaborasi dengan pemuda Swan Kidul untuk mengadakan perlombaan Fashion Week, Citayam Fashion Week ya. Jadi yang paling lagi tenar-tenarnya kayak saat ini kan seperti itu. Dari antusias anak-anaknya dan warga-warganya sangat luar biasa sekali, dan itu yang ikut dalam Fashion Week rata-rata adalah anak-anak bimbel yang kami tiap malam kami ajar, dan alhamdulillahnya responnya sangat positif sekali. Gitu. Meriah banget ya Mas. Jadi benar-benar di luar dari ekspektasi kami. Kalau itu memang benar-benar sangat antusias. Ada dokumentasinya Mbak? Mungkin pemirsa ingin tahu gitu. Ada channel YouTube-nya juga. Oh, ada di YouTube ya. Berarti pemirsa di rumah yang ingin melihat begitu kegiatan 17-an kemarin yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN gitu, ada di YouTube ya Mbak? Ya, apa YouTube-nya? KKN Swan Kidul apa Pak? Lupa saya Mbak. Coba nanti disampaikan ya. Sambil dikasih linknya juga ada ya. Kemudian yang terakhir nih, setelah program KKN selesai, ini apakah yang harus kita lakukan agar kesinambungan antara Unisnu dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik begitu Pak? Iya, memang itu yang harapan kami memang itu. Jadi selama ini mungkin terlupakan ya dari teman-teman KKN yang di desa lain. Kita ini sebenarnya masih punya PR untuk Swan Kidul. Karena ini ada PR, maka ini perlu ada tindak lanjut. Sehingga ke depan itu antara kita Unisnu dengan Swan Kidul itu selalu terjalin hubungan yang baik. Di antaranya adalah selama ini Swan Kidul ketika mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu kebanyakan secara simbolis diterima, tapi setelah itu dia tidak kerjakan. Satu contoh website ya, website Swan Kidul itu mati sudah sejak lama, sehingga itu menjadi satu PR bagi kita bagaimana mengembangkan website itu menjadi sebuah tempat untuk promosi Swan Kidul di kancah nasional. Maka dari itu kami kemarin sudah dengan teman-teman mahasiswa juga bagaimana menghidupkan website itu dan mengisinya, sehingga informasi tentang Swan Kidul akan bisa kita lihat di dalam website itu. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa untuk pendampingan UMKM ini tidak bisa kita lakukan yang parsial seperti ini. Harus ada tindak lanjutnya supaya UMKM itu, masyarakat itu merasa bahwa di tinggal KKN itu mereka tetap ada hubungan kaitan dengan kita. Baik itu konsultasi nanti secara online atau kita datang sendiri ke sana, bagaimana melihat perkembangannya, dan ada masalah apa, itu bisa kita share kemudian. Bahkan itu bisa menjadi satu program pengabdian bagi dosen. Karena selama ini kan di kita juga banyak pengabdian yang barangkali kalau ada dosen pengabdian kemudian membutuhkan satu tema atau mungkin suatu judul pengabdian yang menarik, itu bisa kita buat pengabdian bagi para dosen gitu. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana ke depan nanti itu
bahwa kami tim KKN dan dosen pembimbing lapangan juga siap. Kemarin sudah dengan para pemerintah desa, perangkat-perangkatnya kita bisa menyampaikan bahwa ke depan kalau memang nanti ada program-program desa yang sekiranya masih membutuhkan kami siap untuk datang ke Sowan Kidul dan kita bisa membantunya. Bahkan kita juga menyampaikan bahwa kalau nanti ada tim-tim KKN yang lain yang hadir ke sana di Sowan Kidul, kemudian ternyata ada satu program yang bisa kita kolaborasikan antara mahasiswa UNISUR dengan mahasiswa perguruan tinggi lain, itu bisa kita pertemukan dan kita kolaborasikan untuk mengangkat Sowan Kidul. Nah, jadi maksudnya adalah tidak hanya setelah KKN selesai kemudian lepas begitu, bukan ya Pak? Iya, betul. Tetap ada tindak lanjutnya begitu. Harapan kita begitu, dan itu bisa dilakukan oleh KKN di tempat yang lain, tidak hanya di Sowan Kidul saja. Ya, terima kasih. Nah, begitu pemirsa penjelasan dari narasumber kita. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir, Mbak juga sudah menyampaikan begitu atas pertanyaan yang sudah kami sediakan. Cukup sekian saya akhiri talkshow kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Kopi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum